warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raisa Soraya dari Jurnalistik Man Kota Palangkaraya. Hari ini kita kembali lagi di podcast ya setelah sekian lamanya. Dan kali ini kita membawa acara baru di podcast ya, yang bernama Ruang Temu Sis. Ruang Temu Siswa. Oke. Sangat exciting ya. Kali ini kita iya banget ya. Kali ini kita punya tamu spesial. Tamu yang sangat spesial untuk acara pertama kali Temusis, Ruang Temusis, yaitu ketua dari MPK tahun 2024 dan ketua dari OSIS tahun 2024. Halo semuanya. Hai kakak Ocha, lama tidak bertemu. Iya, fun fact nih ya untuk yang belum tahu, mereka ini salah satu anggota jurnalistik, ya salah satu podcaster juga ya. Iya. Oke. Silahkan perkenalkan kalian dong. Dari Anissa dong. Dari Anissa. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Salsabila dari kelas 10B sebagai ketua MPK tahun 2024. Saya juga atas nama Kisha Aurelia Putri dari kelas 10B selaku Ketua OSIS Man Kota Palangkaraya masa bakti tahun 2024. Ya. Oke, udah perkenalkan diri nih ya. Kakak nih mau tahu nih, apa sih alasan kalian mengikuti MPK dan OSIS? Dari Anissa dulu deh. Oke. Kalau dari saya sendiri karena sebelumnya di SMP itu udah pernah mengikuti organisasi, jadi di MAN ini pengen lagi untuk ikut organisasi. Tentunya selain ingin melanjutkan pengalaman organisasi, kita pasti pengen menambah skill dan pengalaman juga dong, menambah skill dan mengembangkan skill kita. Apalagi organisasi saat di SMP dan di MAN ini beda. Pasti akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya, kalau di MAN kegiatannya. kan lebih ya kegiatannya lebih campur, campur tangannya lebih banyak ya. Ya, betul sekali. Ya. Kalau untuk Keisha, Kalau saya sendiri, kenapa alasan saya mengikuti organisasi OSIS di MAN Kota Palangkaraya ini, lebih tepatnya karena saya yakin pada diri saya sendiri, saya memiliki jiwa kepemimpinan dan sikap seperti itu harus diasah lagi. Pertanyaannya di mana, dan saya situ menjawab mungkin diasahnya lagi di organisasi, apalagi OSIS. Dan kemarin saya juga ada ikut pendaftaran MPK sebelumnya, cuma tidak beruntung. Tapi beruntungnya di OSIS. Di OSIS jadinya ketua OSIS gitu. Berarti skill dasar kamu udah bagus ya, dari komunikasi, kepemimpinan dan mengorganisasi ya. Berarti skill dasar kamu bagus berarti. Oke, kita sudah tahu alasannya. Berarti kita masuk ke masa pendaftaran ya. Masa pendaftaran. Nih, selama pendaftaran apa sih perasaan kalian? Masa pendaftarannya, kalau saya sendiri saat pendaftaran itu awalnya belum ada niatan untuk join organisasi karena kan masih baru di MAN ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kenapa nih nggak join aja organisasi selagi masih kelas 10 kan? Waktunya kita mengembangkan diri, jati diri. Apalagi kan habis MA kita langsung kuliah ya. Iya betul. Dan skill itu sangat diperlukan. Oleh karena itu saya berpikir, ya sudah, kalau gitu join aja MPK, karena MPK yang saat itu pertama kali membuka pendaftaran. Iya, apalagi kan kita butuh pengalamannya ya. Kalau Keisha sendiri? Kalau waktu pendaftaran itu perasaannya excited banget, soalnya nggak pernah ikut organisasi seperti MPK dan OSIS sebelumnya. Ya, berarti sebelumnya belum pernah ikut ya. Iya, dan ini pertama kalinya, dan bukan merasa insecure karena nggak pernah, tapi excited dan berusaha bekerja keras untuk tes-tes seperti pendaftaran, itu mengisi formulirnya, kayak skill yang dimiliki agar mereka tertarik kepada saya gitu. Terus juga pengalaman gitu, waktu tes tertulis, tes wawancara itu juga orasi itu persiapannya harus matang, dan itu adalah pengalaman yang banget, berharga. Iya, berharga banget. Oke, berarti pendaftaran ini sudah rame banget ya, kalian Rame sudah banget. memantapkan niat kalian untuk join MPK dan OSIS. Lagi kelas 10 gitu. Iya. Masih kelas 10 ya. Jadi kami sangat bersemangat untuk daftar.
Terus setelah pendaftaran pastinya ada tes ya. Ada tes. Itu sama ya berarti untuk MPK dan OSIS itu sama. Sama. Pendaftaran, Ada tes tertulis dan tes wawancara. tes wawancara, habis itu orasi. Ada orasi. Iya, berarti sama ya. Untuk tes tertulis nih, persiapan apa aja yang kalian siapkan untuk tes tertulis? Anissa dulu deh. Oke, kalau untuk tes tertulis sebenarnya common banget, sudah biasa sekali di tes OSIS juga sama, pastinya akan ada materi mengenai Mankota Palangkaraya, Ya, ada. mengenai organisasi tersebut, mau MPK, mau OSIS. Setelah itu mengenai organisasi-organisasi lain di Mankota Palangkaraya dan sebagainya, Kak. Dan tentunya ada materi mengenai kepemimpinan juga. Iya. Seperti itu. Gimana kamu bisa tahu hal-hal itu? Gimana nih, apa metode kamu supaya kamu bisa lulus ke tes tertulis ini? Saya izin menjawab. Jadi kepersiapan kami mencari materi tentang MAN ini karena kami kan siswa baru masuk Iya. gitu ya. Jadi pastinya kami tuh ada komunikasi dengan kakak kelas tuh ada, dengan kakak-kakak alumni juga yang pernah sekolah di MAN, OSIS gimana, MPK gimana. Terus kami juga sebagai peserta matsama ya itu kami ada dikasih buku panduan itu buat seluruh seangkatan kelas 10. Iya. Kami sebagai siswa baru dan di situ lengkap banget dari sejarah MAN itu. Sejarah MAN Iya, berdiri. iya, namanya diubah berapa kali, terus Bahkan seluruh peraturan di mana itu ya tata ditulis di tertib, bukunya. janji siswa di Mankota Yes, Palangkaraya itu lengkap betul banget. Jadi di sekali. situ Iya. kami dapatnya juga. Jadi, Heeh. Di buku panduan saat Ya. diberikan pas matsama ya. Iya. Oh. Itu sangat dibutuhkan sekali, Kak, karena itu seperti sumber informasi kami untuk tes tertulis. Ya benar, sumber 50%-nya di situ lah. 80% mungkin, 20%-nya ya dari, kalau 20% tuh kayak tentang OSIS dan MPK tuh kami cari di internet, di media sosialnya. Ya, OSIS kan Mankota banyak ya. Palangkaraya sama MPK Mankota Apalagi Palangkaraya. khususnya untuk OSIS ya, Iya. karena di setiap sekolah pasti udah ada OSIS. Kalau MPK paling beberapa ya, Iya. beberapa sekolah ada yang MPK-nya. iya, jadi untuk OSIS pastinya banyak, Banyak apalagi di banget. TikTok juga Iya, pasti. ada acara-acara OSIS terpantang ya, seperti fashion show ya, terus ada lomba-lomba pentas seni Iya, ya, Masak juga. lomba dance, sekali banyak ya. sekali ya. Pastinya terpantang di sosial media juga ada acara-acara mereka. Jadi banyak banget untuk informasi OSIS. Iya. Oke, setelah tes tertulis, setelah kalian tes tertulis pasti ada tes wawancara. Apa yang karena kan tes wawancara ini langsung tatap muka ya, langsung ditanyain. Ya, langsung sama Iya. sama senior lah namanya, sama iya, langsung senior dites OSIS di situ. 2023 dan MPK 2023 gitu. Kalian sudah tahu nih tentang OSIS dan MPK secara general dan secara sekolah, di sekolah gimana gitu. Berarti persiapan komunikasi kalian apa sih yang disiapin? Kalau misalnya dalam tes wawancara itu paling banyak ditanyakan mengenai studi kasus. Apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya jika kita menjadi pengurus MPK, pengurus OSIS. Pokoknya di situ disebutkan bagaimana jika seperti ini itu sangat dibutuhkan sekali skill untuk menjawabnya, kritis harus dalam Di sini kritis. tuh diuji banget kritisnya karena ada pengalaman pastinya kan pendaftaran MPK dulu baru OSIS kan, dan dari pendaftaran MPK itu sambil nanya-nanya sama teman, apalagi Anissa kan teman sekelas, nanya sama Anissa gimana pengalaman wawancara MPK-nya, ditanya apa-apa aja. Dan di situ tuh saya yang baru wawancara pertama kali, yang setelah Anissa tuh penasaran gitu loh, apa aja sih gitu, jadi tanya-tanyanya sama Anissa, dan Anissa juga baik hati berbagi kami di situ. Oh, jadi kalian sebelum ini juga sudah berbagi ya? Iya, berbagi pengalaman. Wah, Dan keren, juga keren. selama tes wawancara di kelas kami itu juga ada yang pernah mengikuti, cukup banyak banget karena ini adalah organisasi yang terpandang gitu di sekolah. Kalau kita ikut organisasi nggak ada salahnya, nambah pengalaman, nambah skill, pokoknya nggak ada ruginya lah gitu. Oh iya, pastinya nggak ada ruginya Iya. kan. Kalian ikut tes aja itu nggak ada ruginya Iya, gitu, mencoba betul, aja nggak ada coba, ruginya iya. gitu. Siapa tahu bisa join ya Iya, kan ya. benar. Nah, setelah tes wawancara orasi ya, Orasi. bisakah kalian menjelaskan? Iya, Gitu. bisakah kalian menjelaskan apa tuh, gimana sih perasaan kalian selama orasi ini berlangsung? Anissa dulu. Oh ya, beda ya antara Beda. MPK dan OSIS ya. Beda. Kalau untuk MPK orasinya itu indoor dalam ruangan, dan yang dihadiri
hanya perwakilan ekstrakurikuler, perwakilan kelas, dan beberapa guru saja. Tidak semua. Saat orasi, sebelum orasi itu pastinya kita akan ada mentoring untuk mempersiapkan visi, misi, dan program kerja yang akan dipaparkan saat orasi nanti. Saat orasi itu biasanya akan ada sesi tanya jawab, sesi sanggahan, dan sesi debatnya juga, itu paling seru sekali. Sesi penyampaian visi misi Iya, pasti pastinya ada. tetap ada. Untuk Keisha sendiri? Untuk saya sendiri orasi di waktu di Man Kota Palangkaraya itu kan orasi OSIS tuh karena OSIS itu adalah organisasi Yang besar ya paling ya paling dikenal sama seluruh siswa dan paling campur Iya, tangan dengan iya. siswa ya. Iya. itu tuh kami orasinya di lapangan Man Kota Palangkaraya hari Kamis bulan Oktober tanggal 19 kalau nggak salah ya. Itu Kalau tuh, MPK tanggal berapa? Kalau MPK 1 bulan 1 hari sebelumnya, tanggal 18 September 2023. kalau OSIS itu ditonton sama seluruh tenaga pendidik Man Kota Palangkaraya. Jadi situ ada bapak guru, ibu guru, bapak kepala madrasah, wakamat, siswa-siswi Man Kota Palangkaraya. Semuanya. Berarti ya apa tuh kalau MPK dia perwakilan Ya. saja ya, perwakilan dari siswa, perwakilan dari ekstrakurikuler, pokoknya perwakilan saja. Kalau untuk OSIS dia semuanya, seluruhnya. betul. Wah, berarti gugup ya? Ya, 3 angkatan yang ngelihat kakak kelas 12, kakak kelas 11 dan sangkatan teman sangkatan kami kelas 10, dan itu jumlahnya 31 kelas, kali aja 30 orang per kelas. Seribu lebih ya? 1000 lebih. Gitu. Tambah juga guru-guru dan Berarti pasti kalian gugup ini ya? gugup banget. Gugup. Ini Pak dengerin aja saya udah gugup. Ya, berdiri berdiri, gitu. iya berdiri Tengah aja di lapangan. lapangan, tengah lapangan dengan semua siswa yang melihat gugup pastinya. Ya. Tapi kalian bisa mengatasi itu. Gimana kalian mengatasi gugup saat orasi? Bisa dari Anissa dulu mungkin atau Kalau dari saya sendiri tentunya dari persiapan yang juga harus dimatangkan. Matang Saat banget. orasi itu kan nanti kita bertemu dengan banyak orang, entah yang kita kenal maupun tidak, dan akan dilihat oleh guru juga, akan diberikan pertanyaan. Tentunya dari persiapan itu harus dimatangkan, bagaimana cara menjawab nanti, terus juga penyampaian visi misi itu harus diperhatikan, Kak. Intinya di persiapannya. Kalau saya sendiri sama kayak Anissa, pokoknya persiapan harus mateng. Bahkan waktu itu Nisa, waktu saya persiapan itu saya bikin pidato sendiri. Jadi harus sesuai kata-kata itu, karena kita nggak bisa mikir kata-katanya nanti waktu hari Ya, H. takutnya salah kata kan ya, iya. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari, dan itu persiapannya seminggu buat OSIS kalau nggak salah, waktu persiapan buat hari H orasinya. Dan itu tuh persiapannya 1 minggu tuh cukup banget bagi saya gitu, karena dari visi misi semuanya harus siapkan. Dan juga situ ditambah kita tuh harus mikir, saya selaku kandidat ya, saya kemarin tuh harus mikir kritis apa nanti pertanyaan maupun sanggahan dari entah itu dari Bapak Guru Man Kota Palangkaraya dan juga staf usaha ataupun siswa-siswi. Pastinya siswa-siswi. Nanti Ya. mereka tuh nanya tentang apa ya, dan saya di situ karena berdiri di lapangan saya harus bisa jawab, gak bisa harus nggak boleh malu-maluin gitu. Berarti kalian mental preparing, terus habis itu Pede. harus Persiapannya, persiapannya apa ya, saja yang matang. mau dikatakan Ya. dan apa saja yang untuk jawaban-jawabannya. Harus memahami betul. Harus memahami. Habis itu kalian harus latihan juga pasti Ya, ya, latihannya depan komunikasi. cermin itu harus tiap malam. Kan kita sekolah ya gitu. Iya. Jadi waktunya cuma waktu pulang sekolah, dan itu harus ada latihan. Wah, keren banget. Ya, karena kerja keras itu nggak akan sia-sia. Iya, Jadi kita bekerja iya. keras aja dulu. Berakit-rakit dahulu, Iya. bersenang-senang kemudian. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi ya, Iya. dan siswa-siswi dan subhanallah wa ta'ala. Ya. Oke, setelah selesai proses orasi ini, pastinya kalian pelantikan langsung ya? Atau sebelum itu ada LDK? Ada. Kalau kami LDK-nya rame ya? Iya, LDK Iya, rame, heeh. betul. Oke. Dasar kepemimpinan di situ. Jadi di situ kami LDK-nya OSIS sama MPK digabung. Iya, betul. Jadi kami di situ nggak nggak dikasih tahu kalau misalnya MPK dan OSIS itu harus kayak berpisah. Tapi kami tuh adalah satu kesatuan. Ya, karena kalian organisasi Iya. sekolah yang apa tuh tujuannya untuk
mengambil siswa-siswi Ya. menjadi lebih baik gitu, Ya. supaya siswa-siswi di Man Kota Palangkaraya bisa mengeluarkan bakatnya, mengeluarkan acuannya, pendapatnya tentang sekolah ini. Jadi pastinya organisasinya sama gitu. Iya, jadi kami situ nggak di apa sih maksudnya nggak dikasih paham kalau misalnya situ tuh di situ antara IPK dan OSIS itu adalah perbedaan gitu. Ya. Karena di situ sama-sama sama-sama Iya. orang organisasi. Iya. Iya, betul Iya. sekali. Oke, setelah proses ini, proses LDK segala macam, pelantikan. Pelantikan itu di hari Senin waktu upacara, pastinya di depan seluruh siswaman juga sama Januari 2024. Itu kami sebelum pelantikan juga ada latihannya pastinya. Iya, Dan betul. latihannya itu adalah latihan LKBB gitu antara MPK dan OSIS, dan itu yang latih adalah ekstrakurikuler Paskibra dari Man Kota Palangkaraya. Asmapa. Iya, Jadi kalian pelantikan ini di lapangan ya? Iya, di lapangan. Dan diajari oleh kakak-kakak Paskib. Iya. Wah. Kami latihan selama 4 hari di situ. Ya, dari hari Rabu ya, Iya, sampai betul. hari Sabtu. Heeh. Minggu Dari dikasih tanggal istirahat. Ya. Baru Seninnya- Berarti capek nggak sih kalian? Kalau jujur capek, cuman gak kerasa capeknya karena kebersamaan mulai Yes, betul kebersamaan sekali. tuh rame banget, pokoknya hal yang gak bisa dilupain. Iya. Dan itu pengalaman yang berharga, gak bisa diulang lagi dari awal pendaftaran. Pokoknya tahap-tahap yang bersama itu yang paling the best dalam organisasi. Ya, Udah. karena kami di sini latihan Ya. bersama-sama, terus juga dari pagi Ya, sampai sore sore. diulang lagi latihannya, Ya. pokoknya sampai Kalau sampai bener, nggak Bener. boleh yang salah satu, salah semua kan gitu. Iya. di sini dilatih kebersamaan. Ya, apalagi keluarganya. dalam LKBB harus kompak. Berarti solid. harus solid ya. Ya, betul. Ah. Ikatan satu sama lain itu sangat penting di sini. Oke, setelah pelantikan ini pastinya banyak memori-memori. Banyak. Iya, memori bertemu orang yang baru. Iya. Apalagi kan untuk organisasi ini tidak sekelas ya. Ya, nggak harus. Heeh. Dan kalian punya orang-orang baru yang Ya. ditemui dan orang-orang yang unik-unik dan berbakat-bakat. Ya, beda-beda pastinya. setiap Heeh. orang gitu, dan situ juga nggak semuanya kelas 10, ada kelas 11, 11. ada kakak kelas 11, ada kakak kelas 12. Itu kami bergabung dalam satu organisasi. Wah, rame Dan- berarti ya. Untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Gitu. Sekarang kita ke yang terakhir ini. Mm-mm. Pertanyaan yang terakhir. Wah, ya ada terakhir aja gak kerasa. Iya. Seru banget dari tadi. Iya. Apa sih pesan dan kesan kalian untuk OSIS, MPK dan OSIS tahun 2024 ini? Dari Anita dulu. Oke, baik. Kalau untuk saya sendiri, kesan dan pesan. Kalau kesan, tentunya organisasi itu seru banget ya, Banget. karena kita di sini bertemu dengan orang yang berbeda-beda, kelasnya juga, terus dari watak dan sebagainya itu berbeda kak. Jadi dari sini kita bisa merasakan keberagaman, kebersamaannya juga, bagaimana cara menyatukan Satu kepala lah. satu kepala ide yang berbeda-beda. Kalau untuk pesan saya untuk MPK tahun 2024, semoga bisa sukses dan lancar dalam menjalankan program kerjanya, dan semoga kedepannya kita akan lebih solid lagi dan Amin. lebih keren lagi. Kalau untuk Keisha? OSIS pastinya ya, organisasi yang buat seluruh siswa-siswi Man Kota Palangkaraya mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi Man Kota Palangkaraya, karena kami sebagai organisasi OSIS ini hanya karena untuk mereka gitu, membuat lomba, menjadi panitia untuk mengasah minat bakat mereka gitu, dan buat OSIS 2024 mudahan sama kayak kata Nisa tadi, lebih solid lagi, lebih seru lagi, lebih baik lagi, pastinya bisa memberikan yang terbaik, bisa memberi kebanggaan buat kakak OSIS 2023 ataupun OSIS sebelumnya Terima gitu. kasih banyak kepada kakak-kakak kami, Hmm. MPK maupun OSIS, karena atas ilmunya juga, Pengalamannya, pengetahuannya, mereka berbagi dengan kami gitu. Oh iya, sebenarnya tadi udah pertanyaan terakhir, tapi saya ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Ya, kalian boleh nggak kasih pesan nih untuk yang ingin ikut OSIS dan MPK dan OSIS ke depannya nih. Calon-calon MPK dan OSIS, iya. Kita baru aja masuknya udah kasih. Iya. Ya, kesan-pesan buat yang baru nanti. Dari Anissa?
Kalau untuk saya sendiri, untuk kelas 10 yang baru nanti, jika ingin bergabung ke OSIS maupun MPK, semangat, semoga bisa lancar sampai tahap orasi maupun sampai tahap tes wawancara. Saya pastinya buat kelas 10 harus ikut, kalau boleh wajib ikut karena itu seru banget. Coba tesnya aja dulu karena itu pengalaman. Ya, kita coba dulu nggak sih? Kita coba, kalau gagal ya nggak apa-apa karena gitu. hal itu nggak akan terulang lagi. Rugi banget kalau nggak ikut, apalagi kayak MPK, OSIS. Karena nanti kalau kita udah ini udah lewat, kita kuliah, habis itu kita masuk tahap masa-masa kerja, dan itu pengalaman-pengalaman atau skill waktu organisasi itu dibutuhkan banget, kerjasamanya solidnya, dan itu aku sendiri berjanji nggak ada ruginya, beneran nggak ada ruginya. Iya, gitu. berarti pengalaman itu penting ya, mahal, pengalaman itu mahal. Baik, kita sudah di akhir dari sesi acara ini, acara Ruang Temu Siswa. Oke, terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hari ini, Nisa dan Keisha. Terima kasih sudah mau berada di podcast ini. Kepada jurnalis yang telah mengundang kami dalam podcast pada hari ini. Sama-sama. Iya. Dan terima kasih untuk para viewer Ruang Temu Sis hari ini yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari podcast ini kalian mendapatkan informasi dan sebuah hikmah ya, hikmah yang banyak dan bermanfaat. Amin. Saya Raisa Soraya dari Jurnalistis Mahkota Palangkaraya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.